poin yang kedua ini ana persingkat, sesingkat-singkatnya. Sejarah memanah. Wah, kan panjang kalau ngomong sejarah. Tapi ana buat urutan yang mukhtasar ya, Habib ya. Apa Habib? Memanah itu adalah bisa dikatakan ukuran sejarah menurut historian itu seberapa, Habib? Ya paling orang-orang sekarang dihitung ini pasca sejarah, ini nggak ngerti patokannya, tapi panahan itu paling tua. Karena ketika Nabi Adam, ini ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tarikh Ibnu Jarir. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari itu punya kitab namanya Tarikh Ibnu Jarir. Di situ diceritakan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas. Jadi ini riwayat, bukan bimujarrad data. Bukan hanya data, tapi ini riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, Allah perintahkan sebagai khalifah di muka bumi, profesinya itu zara'ah. Mahwa zara'ah? Nanam ya, menanam ya, cocok tanam. Karena beliau bercocok tanam, selalu benih yang sudah ditaburkan itu dikeluarkan oleh 2 ekor gagak asing. Grob, ada gagaknya sudah ditanam, dibongkar, dimakanin. Maka 2 gagak ini sangat mengganggu. Dilihat ini bagaimana caranya mengusir. Maka Nabi Adam doa. Ketika itu malaikat Jibril turun membawa kaus busur dari surga. Itu busur pertama, ya. Itu busur pertama. Namanya busur yang diturunkan oleh malaikat Jibril, gitu saja. Produk surga itu. Ya. Dan punya merek. Karena Nabi Adam tanya dan dipisah. Ada busur, ada stringnya, ada anak panahnya. Ketika malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Adam tanya, "Mahadi, apa ini?" Nah, maka ketika Nabi Adam menunjuk busur, malaikat Jibril sebut merek. "Hadhihi quwwatullah." Ini adalah kekuatan dari Allah. Kalau mau kuat ya ini. Nah, gitu. Nah, kemudian string ketika kalau ininya namanya syiddatullah. Sesuatu yang dahsyat dari Allah. Syiddah, kuat, muradif ya Habib ya. Kemudian ketika anak panah itu, nah, wa ma hadhi, apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, hadhihi nikayatullah. Alat melumpuhkan dari Allah, nikayah, untuk melumpuhkan. Maka malaikat Jibril mengajar Nabi Adam tata cara masangnya dan tekniknya. Itulah teknik mazhab pertama di muka bumi. Itu yang dari Nabi, dan muridnya cuma satu, yang Nabi Adam. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Adam sampai Nabi Adam sendiri yang menembak 2 gagak itu. Fafariha wa ja'alaha istinasan inda fardihi, ya. Jadi Nabi Adam menjadikan busur itu hiburan karena sepi dunia ini, cuma ada satu. Nabi Adam sepi. Ya sepi, coba bayangkan antum sendiri tengah bumi ini. Maka Nabi Adam menjadikan istinas, penenang jiwanya di kala kesendiriannya, ya. Warfarhan inda gharabatihi, alat gembira di tengah terasing dirinya. Maka memanah itu menghasilkan gembira, itu ada syaratnya. Memang kakek pertama begitu, memang ada rasa gembira, terhibur begitu. Kemudian Nabi Adam mengajarkannya kepada Nabi Sis. Nah, itu putranya yang menjadi nabi. Kemudian turun temurun busur Nabi Adam itu diwariskan sampai ketika berada di sampai ketika zaman Nabi Nuh, itu disimpan di gudang Maghrib. Ma'raf tu hada, tapi fi riwayat kadzalik, disimpan fil makhzan, ya, di tempat penyimpanan. Nah, akhirnya busur itu akhirnya jatuh diwariskan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sama dengan tongkat, Nabi Musa turun dari surga bawa tongkat. Tongkatnya itu diturunkan ke anaknya, Nabi Sis, ke anaknya lagi, terus sampai disimpan juga
di mahzannya, sampai akhirnya jatuh ke tangan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib kedatangan Nabi Musa, kamu di sini saja. Kalau nikah sama putriku, maharnya gembalakan kambing 10 tahun. Nah, oleh Nabi Syuaib digabung dengan tongkat-tongkat yang lain. Setiap Nabi Musa mengambilnya, ini menurut pendapat Imam Sa'labi yang anak kutip dari tadi dari Aroisul Majalis karangan Imam As-Sa'labi. Setiap Nabi Musa ngambil, itu tongkat merapat ke tangan Nabi Musa, mendekat. Loh, kok dia yang nempel? Dibawa. Karena Nabi Syuaib tahu itu yang dari warisan Nabi Adam. Jangan yang itu. Jangan yang itu. Taruh. Gitu, jangan yang itu. Taruh, mau diambil merapat lagi yang itu. Loh sudah dibilang jangan, nggak tahu ini nempel sendiri. Oh berarti kamu orangnya. Berarti Nabi Adam, para nabi nyimpennya untuk Nabi Musa. Ternyata betul itu yang mengalahkan Fir'aun. Nah busur Nabi Adam itu jatuh ke tangan Nabi Ibrahim. Nah maka Nabi Ibrahim busur itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan busur akhirnya ada dari surga yang Allah datangkan untuk Nabi Ibrahim mustakil sendiri. Nah kemudian Nabi Ibrahim mempelajarinya, kemudian beliaulah orang yang pertama membuat busur komposit di dunia. Itu riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Karena lawannya Namrud juga penembu busur pertama di dunia, yaitu busur farsi atau crossbow yang ini kayak salib. Nah itu Namrud yang cipta. Nah, maka dalam sebuah hadis Nabi kelihat orang memakai busur Persi yang keras itu. Kemudian Nabi mengatakan itrah fa innaha mal'unah. Busur itu terlaknat, buang gitu. Maka Al-Imam Abdullah ibnu Maimun dalam kitabnya Al-Ifadah wa Tafsir likulli ramil mubtadi aw mahir, beliau mengatakan yang dilarang oleh Nabi, yang disuruh buang mal'un ya, itu adalah yang warisan Namrud, yaitu cross yang begini itu. Nah, kemudian itu juga tasyabuh dengan syiar agama orang lain. Ya. Kemudian, nah Nabi Ibrahim membuat busur. Nah itu teknik masih terus, kasih busur beri teknik terus itu. Nah hingga sampailah pada titik Nabi Ibrahim membuatkan 2 busur anak panah untuk 2 putranya, Nabi Ismail 1, Nabi Ishak 1. Kemudian Nabi Ismail itu berbakat, sehingga ketika dijenguk oleh ayahnya, ketika sudah dewasa dalam keadaan sedang menajamkan anak panahnya, nisolnya, karena beliau betul-betul ihtimam. Apa yang diajarkan oleh ayahnya memanah itu ihtimam. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh teknik yang beredar di tanah Hijaz itu semua adalah teknik dari Nabi Ismail. Semua dari Nabi Ismail. Maka ketika Nabi melihat orang-orang Quraisy ketika mereka sedang lomba memanah, beliau memberikan support. Irmu fa inna abakum kana ramyan. Memanah kalian, leluhur kalian Nabi Ismail itu seorang pemanah. Jadi membangkitkan semangat dengan nama gen itu cepat memang. Njitmu nggak begitu. Itu wah rasanya itu kayak keruntuhan langit rasanya. Tapi kalau masih bisa inat, bisa apa? Ngomong aja. Tapi njitmu dulu, itu rasanya kayak dikuliti. Itu bangsa Arab begitu sifatnya. Orang Arab begitu, kalau disebut leluhurnya, itu berarti disebut harga dirinya. Dan mereka itu orang yang sangat menjunjung harga diri. Mereka beli budak, itu bukan untuk disuruh-suruh, tapi diajak jalan. Kalau ada sesuatu yang jatuh, itu dia nggak mau ngambil karena nggak mau nunduk. Nanti dikira saya mau hormati dia, ambil. Jadi kalau satu pun di uangnya jatuh, ditinggalin karena nggak bawa budak. Saking sifat izzatun nafsihnya itu, izzahnya itu tinggi sekali. Jadi mereka saling menjaga ini. Maka Nabi mengatakan irmu fa inna abakum kana ramyan. Nah sekarang memanah dengan berkuda penting mana? Nah, maka kita lihat di Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail
turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum yuwaffa ilaikum domir ilallah ya madmur inam yuwaffa ilaikum ay Allah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sahih, ada yang hafid Quran? Sah. Siapa yang hafid Quran? Yuwaffa ilaikum, sah. Husain yang anu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi kemungkinan terburuk berupa kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa itu kuat? Nah, apa itu kuat? Ditafsiri oleh Nabi saat ayat ini turun. Beliau naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu, ala inna, diulang 3 kali. Tikror ini litakid, benar-benar kuat yang ada di dalam itu adalah pengertiannya memanah. Baru nomor 2, waribatil khair, wamir ribatil khair, dan menambatkan kuda-kuda untuk dilatih, dipersiapkan. Nah, sekarang antara 2 ini mana? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang menurut adat orang Arab dan menurut ketetapan Imam Syibawayh, pakar bahasa Arab, setiap menyebutkan sesuatu yang sifatnya ada taksim, ada bagian, kok mana yang duluan disebut berarti itu yang terpenting. Berarti memanah lebih penting dari berkuda. Kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan seluruh ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya memanah lebih afdol daripada berkuda. Jumhur. Karena apa? Yang mengatakan lebih baik Rasulullah sendiri, yaitu hadisnya wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Ya. Wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Kalian memanah lebih aku cintai daripada kalian menunggang kuda. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, kuda mahal. Ya, itu karena terus muknahnya terlalu besar. Kalau memanah ringan. Nah, maka Nabi suka yang meringan-ringankan umatnya dalam beramal. Ya sudah, pakai itu aja. Nah, kemudian kecuali satu ulama yang mengatakan berkuda lebih utama daripada memanah, yaitu Imam Malik bin Anas Shahibul Muwatta. Kecuali beliau mengatakan karena berkuda itu alasannya beliau tuh karena berkuda itu lebih ahjam hujum, untuk lebih ahjam kepada lawan, bisa dipakai untuk multifungsi, untuk sebagai alat transportasi, bisa diganti untuk alat perang, untuk mengangkat beban, untuk multifungsi. Tapi kalau memanah, kalau dihitung manfaatnya dengan kuda, lebih banyak kuda. Kurang lebih seperti itu. Ini sekelumit tentang sejarahnya. Kemudian setelah itu baru muncul mazhab-mazhab. Mazhab yang terbesar itu dari Persia, yaitu namanya mazhab Bahramjur, seorang raja. Jadi raja dulu itu punya mazhab. Bahramjur ini kakeknya lagi namanya Sabur Zil Aktaf. Itu juga pakar memanah dalam di Persia. Di Persia. Jadi Persia itu berada dalam puncak dalam mata rantai panahan dunia. Persia. Maka ketika Bahramjur itu jadi raja dan dia mendirikan mazhab sendiri sebelum Islam itu, nggak bisa dibilang gurih Muslim karena sebelum Nabi lahir. Nah, fatrah ya, masa fatrah. Jadi Nabi di abad ke-6, lahirnya abad ke-6. Nah, itu Bahramjur jauh sebelum itu. Dia sudah ada, dia sudah memakai tamring. Itu dia punya putri, dia punya budak cantik sekali ya, hamba saya yang dicantik namanya Syauk. Itu pun julukan, artinya kamu duri di hatiku. Artinya apa? Pokoknya disayang lah. Nah, disuruh pasang liontin, anting. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Ikhbari. Nah, antingnya itu jadi sasaran.
berdiri sana, ya ting gitu. Antum jangan coba-coba. Saking akuratnya tembakannya itu. Pernah diajak itu kekasihnya itu, Raja Bahram ini, dia ketika masuk ke hutan, maka lihat ada sekumpulan apa itu, zobyun, rusa, ya 6, kijang yang tanduknya panjang. Kemudian dia bilang sama budaknya, yang mana harus saya tembak? Karena cerdas, dia sastrawan. Dia bilang begini, saya minta yang laki, yang jantan jadi betina, yang betina jadi jantan. Yang mana? Dia bilang, saya maunya yang jantan jadi betina, betina jadi jantan. Faham raja ya, pahamnya, maka diambil yang jantan, dilepas tanduknya. Jadi ditembak bagian antara pangkalnya itu, saking akuratnya, itu lepas. Nah itu sudah jadi betina. Sekarang yang betinanya dipasang di kepalanya 2, nah itu sudah jadi jantan. Itu kijang dalam keadaan sedang lari. Saking akuratnya tembakannya. Dan dia kalau menembak enggak mau badan kalau masuk hutan. Ujung tanduknya rusa itu yang dipecah. Sehingga ketika pemburu yang datang, wah ini sudah ditembak oleh Bahram Ju, raja kita. Udah ditandai itu punya saya itu sudah ditandai. Bagian lincipnya itu yang dicacatin. Jadi orang dulu puncak. Muncul pemanah-pemanah hebat, bahkan yang turun itu langsung raja. Kayak apa pengaruhnya ke masyarakat Persia ketika itu. Nah, ketika Islam datang. Nah, Sayyidina Sa'ad ini punya guru. Nah, jadi mata rantai panahan Persia itu, Anda lupa namanya Beb ya. Seorang pemanah hebat di Persia mimpi ketemu Rasulullah. Nabi mengatakan, masuk Islam, datang ke tempatku. Maka datang, dia menyatakan Islamnya di hadapan Nabi. Masuk Islam, kemudian Nabi lihat tembakannya. Coba nembak. Nabi bilang, bagus tembakannya. Maka Nabi pegang tangan Sayyidina Sa'ad. Belajar sama orang ini. Jadi gurunya Sayyidina Sa'ad itu Persi. Nabi yang suruh, kamu belajar sama dia ini. Nah, setelah Nabi wafat, ganti zaman Sayyidina Abu Bakar. Pas di zaman Sayyidina Umar. Nah, ini penaklukan Persia. Penaklukan Qadisiyah. Menaklukkan, bayangkan kerajaan yang imperiumnya besar sekali. Adalah wilayahnya sangat meluas dan terkenal sangat tangguh. Tangguhnya mereka, orang Persia ini, kerajaan Sasanid, karena hebatnya mereka dalam memanah. Jadi imperium. Maka Sayyidina Umar ketika mengirimkan pasukan di zaman Raja Yazdajir waktu itu. Raja Yazdajir, Sayyidina Umar ketika musyawarah, sahabat-sahabat mengatakan, siapa yang engkau kirim untuk menjadi panglima perang? Maka beliau tidak sebut nama awalnya. Beliau mengatakan, aku akan mengirimkan seekor singa yang selalu menyembunyikan kukunya. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Aku akan mengirimkan seekor singa yang selalu menyembunyikan kukunya. Karena Sayyidina Sa'ad itu khumul. Beliau tidak mau menonjol. Bahkan sampai anaknya mengatakan, kenapa engkau tidak menjumpai tokoh-tokoh kesultanan itu seperti yang lain? Nah, beliau itu sangat khumul. Sangat-sangat khumul. Bahkan beliau itu dicintai oleh Nabi Ibrahim. Sayyidina Sa'ad Nabi Waqqas. Pernah suatu hari, ketika terjadi khilaf bainas sahabah, ya, terjadi khilaf, ya, setelah pasca pembunuhan Sayyidina Utsman itu terjadi khilaf sahabat ini ada bilang begini. Maka ada sahabat unik, istikharah, ingin ketemu orang yang sudah mati syahid, mau tanya dalam mimpinya itu yang benar yang mana yang khilaf ini. Ini yang ceritakan Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur. Ketika beliau sedang sholat, kemudian tertidur, mimpi. Nah, ada benteng, ada tembok pemisah antara dunia dengan barzakh. Lompat dia ke situ. Ketemu malaikat, ngapain di sini? Ana masih hidup, cuman mau ketemu orang-orang mati syahid. Ana mau tanya, yang benar tuh yang mana? Karena mereka pasti benar. Buktinya Allah pilih mereka sebagai syuhada. Nah, jalan terus. Nah, mereka ngumpul di sana, ya, jalan. Pas jalan salah.
ketemu Rasulullah. Bayangkan sahabat ketemu Rasulullah, dan Rasulullah sedang duduk bersama Nabi Ibrahim, sedang duduk begini. Maka Rasulullah dalam mimpinya sahabat itu bilang begini, Rasulullah mengatakan, ya Nabi Allah, ya Khalil Allah, doakan umatku, doakan umatku. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, andai kata mereka punya sikap seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, maka langsung bangun, ya, langsung bangun. Maka ketika dia bangun, dia langsung tahu sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas benar. Maka langsung datang ke rumah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketuk, apa sikapmu? Aku meredam fitnah, aku tidak mau terlibat ketika ada perselisihan. Itu sikap pemanah. Pemanah itu tidak suka kisruh, nggak suka ribut, nggak suka ngadu pendapat sana pendapat sana. Itu bukan pemanah. Karena pembawa ilmu ini pertama kali sifatnya khumul. Maka Sayyidina Umar menjuluki beliau singa yang selalu menyembunyikan kukunya. Maka sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Bayangkan, gurunya dari Persia, muridnya Imam Abu Hasim juga Persia, sekarang datang untuk menaklukkan Persia. Jadi puncaknya Persia itu adalah karena punya mercusuar kemasan, yaitu mata rantai puncak panahan ini berada di tangan mereka, orang Persia. Sekarang puncak mata rantai panahan Arab di tangan Sayyidina Sa'ad. Sekaligus yang punya mereka sudah ada di sini. Karena guru master di sana masuk Islam. Jadi menggabungkan antara Arabian dengan Persia, kemudian datang ya takluk langsung. Itu cerita hingga akhirnya orang Persia semuanya masuk Islam. Nah, Khurasan itu Persia. Dulu itu Persia. Akhirnya menyebar, muncul Imam Bukhari, ya, makanya saya namakan cahaya tua dari Khurasan, ya. Ini cahaya salaf dari negeri Khurasan. Bukhari dari Imam Bukhari dari Khurasan, Imam Tirmizi dari Khurasan, Imam Abu Hashim dari Khurasan, semua dari Khurasan semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, maaf ini dari ana, maafkan kalau ada salah, mungkin ada yang tersinggung. Ana al-afu minkum, samihuni, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadan, senang banget. Ini istimewa. Apa yang kita dengar semuanya membawa manfaat dan istimewa sekali. Mungkin kesempatan emas ini ikramul alim soaluh terkait tentang apa yang kita dengar dari memanah, sejarah dan lain sebagainya. Alangkah baiknya mungkin kalau ada